Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sini saya Hisam akan menjelaskan tentang konflik komunal yang terjadi di perbatasan Indonesia dan juga Timur Leste. Pada pertengahan Oktober 2013, konflik antara warga di perbatasan Indonesia dan juga Timur Leste kembali pecah. Warga kedua negara saling serang dengan melempar batu dan kayu di perbatasan Kabupaten Timur Tengah Utara Indonesia dengan distrik Oecusi, Timur Leste. Konflik ini menimbulkan ketegangan hubungan antar warga hingga berhari-hari. Konflik tersebut bukan pertama kali terjadi di Indonesia dan juga Timur Leste, karena pada akhir Juli 2012 konflik serupa terjadi di kabupaten yang sama, tapi melibatkan warga dari desa yang berbeda. Kasus konflik komunal di perbatasan Indonesia Timur Leste yang menarik karena jenis konflik tersebut hampir tidak terjadi di wilayah perbatasan darat Indonesia lainnya, baik di Kalimantan maupun di Papua. Biasanya masalah yang muncul di wilayah perbatasan darat tersebut berupa belum disepakatinya delimitasi dan demarkasi batas serta maraknya aktivitas lintas batas ilegal. Bisa dikatakan jarang sekali terjadinya kekerasan antar warga. Oleh karena itu, analisis terhadap konflik komunal di perbatasan Indonesia Timur Leste tersebut penting untuk dilakukan agar Indonesia dapat membuat langkah antisipasi sehingga kejadian serupa tidak terjadi di masa yang akan datang. Kronologi konflik komunal di sini, pada bulan Oktober 2013, pemerintah Republik Demokratik Timur Leste membangun jalan di daerah perbatasan Indonesia Timur Leste, di mana menurut warga Timur Tengah Utara jalan tersebut telah melintasi wilayah NKRI sepanjang 500 meter dan juga menggunakan zona bebas sejauh 50 meter. Padahal berdasarkan nota kesepahaman kedua negara pada tahun 2005, zona bebas tidak boleh dikuasai secara sepihak baik oleh Indonesia maupun Timor Leste. Selain itu, pembangunan jalan oleh Timor Leste tersebut merusak tiang-tiang pilar perbatasan, merusak pintu gudang genset, pos penjagaan perbatasan milik Indonesia, serta merusak 9 kuburan orang tua warga Nilu, Kecamatan Naibenu, Kabupaten Timur Tengah Utara. Pembangunan jalan baru tersebut kemudian memicu terjadinya konflik antara warga Nilu, Indonesia dengan warga Leolbatan, Timor Leste. Pada Senin 14 Oktober 2013, mereka saling lempar batu dan kayu. Aksi ini semakin besar karena melibatkan anggota polisi perbatasan Timor Leste, Cipol, yang turut serta dalam aksi saling lempar batu dan kayu tersebut. Dari aksi tersebut, 6 warga Leolbatan dan 1 anggota Cipol menderita luka parah. Sementara dari sisi Indonesia hanya ada 1 warga Nilu yang menderita luka ringan. Setelah jatuhnya korban dari kedua belah pihak, aksi saling serang kemudian dihentikan. Namun demikian, warga masih berjaga-jaga di perbatasan masing-masing. Eskalasi konflik semakin meningkat setelah terjadinya insiden penggiringan 19 ekor sapi milik warga Indonesia yang diduga digiring oleh warga Timor Leste masuk wilayah mereka. Selanjutnya, 10 warga Indonesia didampingi 6 anggota TNI Satgas Pamtas masuk wilayah Timor Leste untuk mencari 19 ekor sapi tersebut. Sementara itu, ratusan warga lainnya dari 4 desa di Kecamatan Naibenu berjaga-jaga di perbatasan dan siap perang melawan warga Leolbatan, Desa Kosta, Kecamatan Kota, Distrik Oecusi, Timor Leste. Konflik tersebut bukan pertama kali terjadi di perbatasan Indonesia Timor Leste. 1 tahun sebelumnya, konflik juga terjadi di perbatasan Indonesia Utara Timur Tengah pada 31 Juli 2012. Faktor penyebab konflik komunal ini terdapat beberapa faktor. Yang pertama, masih belum tuntasnya delimitasi perbatasan antara kedua negara. Berdasarkan nota kesepahaman antara kedua negara pada tahun 2005, masih terdapat 4% perbatasan darat yang masih belum disepakati menurut Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan BNPB. Kedua negara masih
mempersengketakan 3 segmen batas, yaitu segmen di Neolbesi Citrana, segmen di Bijail Sunan, dan juga segmen di Deomil Memo. Yang kedua, terjadi perbedaan interpretasi mengenai zona netral yang terdapat di perbatasan kedua negara. Dari sudut pandang Indonesia, pemerintah dan warganya menganggap bahwa zona netral adalah zona yang masih belum ditetapkan seterusnya sebagai milik negara Indonesia atau negara Timur Leste, sehingga harus dikosongkan dari segala aktivitas warga. Sementara dari sudut pandang Timur Leste, zona ini sebenarnya adalah wilayah Timur Leste yang digunakan oleh PBB sebagai kawasan koordinasi keamanan antara TNI dan PBB, sebagai tempat fasilitasi pembangunan pasar bagi warga di perbatasan, dan juga sebagai tempat rekonsiliasi antara warga ex Tim-Tim dengan masyarakat Pasebe distrik Oituisi. Dengan demikian, setelah PBB meninggalkan Timur Leste, seharusnya zona netral tersebut tetap menjadi bagian wilayah kedaulatan Timur Leste. Yang ketiga, terkait dengan aspek sosial budaya, yaitu masih terdapat sentimen negatif antara warga Indonesia dengan warga Timur Leste. Sebenarnya masyarakat Timur Tengah Utara dan Cosi di perbatasan berasal dari nenek moyang yang sama, yaitu sama-sama orang Timur, baik itu suku Tetun, Kemak, dan Dawan. Hubungan kekerabatan pun sudah terjalin lama, apalagi Timur Leste pernah menjadi bagian dari Indonesia sejak tahun 1975 hingga 1999. Namun pasca pemisahan Timur-Timur sebagai hasil referendum, sentimen negatif tersebut menguat. Di satu sisi, warga Timur Leste, terutama pada warga referendum, menjadi bagian kelompok pro kemerdekaan, melihat Indonesia sebagai negara yang telah menjajah. Di sisi lain, warga Indonesia melihat warga Timur Leste sebagai orang yang tidak berterima kasih, apalagi banyak anggota kelompok pro integrasi yang mengungsi ke wilayah Indonesia pasca referendum. Upaya menyelesaikannya, di sini Indonesia sudah melakukan berbagai tindakan untuk menyelesaikan masalah ini, baik tindakan yang bersifat jangka pendek, penyelesaian konflik, dan juga berjangka panjang, penyelesaian sumber konflik. Pada penyelesaian yang bersifat jangka pendek untuk konflik yang terjadi tahun 2012, aparat TNI dan Korem Wilayah Sakti Kupang berhasil menghentikan pembangunan kantor KIC yang dilakukan oleh pihak Timur Leste. Dari kasus di atas, Indonesia mendapatkan pembelajaran bahwa kekuatan TNI yang ditempatkan di titik perbatasan ternyata masih kurang dalam menghentikan konflik, sehingga Komandan Korem di Kupang perlu datang sendiri ke lokasi konflik. Oleh karena itu, dalam jangka panjang, kekuatan TNI di tiap titik perbatasan perlu ditambah agar masa yang akan datang konflik-konflik tersebut bisa diantisipasi. Langkah kedepannya, kasus penyelesaian konflik perbatasan antara Indonesia dengan Timur Leste di atas menggambarkan bahwa langkah jangka pendek, jangka panjang telah dilakukan, baik melalui penempatan kekuatan TNI maupun melalui negosiasi bilateral yang dikawal oleh Kementerian Luar Negeri. Namun demikian, hal yang perlu dilakukan adalah pelibatan unsur masyarakat dalam upaya penyelesaian tersebut. Unsur masyarakat di sini penting karena penguasaan tanah terkait erat dengan adat istiadat berlaku di sana. Namun demikian, sebelum pelibatan unsur masyarakat tersebut dilakukan, pemerintah Indonesia perlu membekali warganya dengan pendidikan guna meningkatkan pengetahuan tentang perbatasan, menguatkan jiwanya nasionalisme, sehingga keterlibatan masyarakat akan memberikan dampak positif bagi Indonesia dalam perundingan. Gabungan kekuatan militer, diplomasi, dan unsur masyarakat ini dapat menjadi senjata ampuh dalam mempertahankan kekuatan negara. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.